Halo cuy, kembali lagi di channel Sigit Santoso dalam ekspedisi Indonesia Pusaka yang ke-12. Kali ini saya berada di stasiun Kediri bersama Mas Lutfi dan juga diantar oleh Siniken. Namun sayang dia tidak bisa ikut dalam perjalanan kali ini. Dan pukul 6:30 malam kami melaju bertolak dari Kediri menuju stasiun Surabaya Kota menggunakan kereta api dengan tiket seharga 15.000 saja. Dan kami akan berjumpa dan bertemu dengan Mbak Bella dan kawannya yaitu Mas Iwan yang akan menjadi salah satu kawan dalam perjalanan kali ini. Oke, akhirnya kita sudah sampai di stasiun Surabaya Kota. Dan ya, kali ini kita akan lakukan lagi ekspedisi Indonesia Pusaka, dan ini merupakan ekspedisi ke-12. Dan ini menjadi gunung terjauh saya sama ini, dan juga gunung yang istimewa, yang salah satunya menjadi tempat impian saya. Ya, kemana kita? Nanti dulu tonton videonya sampai habis. Nanti akan saya spill ceritanya di situ. Dan kita ini menunggu kawan dari Malang, yaitu Mbak Bella dan kawannya. Lalu kita akan jalan ke stasiun Pasar Turi. Halo Mbak Bella. Halo Mas, Sigit, salam kenal. Kami sampai stasiun Surabaya Kota pukul 10 malam dan di sini juga sudah ada Mbak Bella, Mas Iwan dan juga Mas Huda. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju stasiun Pasar Turi. Halo Mas, Sigit, salam kenal. Sigit, salam kenal. Roni, Sigit, salam mantap. kenal. Mbak, salam kenal. Iqbal, Sigit, salam kenal. Adi Sulfi ya? Kita pun sampai dan bertemu dengan kawan-kawan dari Jakarta yang menjadi kawan baru kita dalam perjalanan kali ini. Setelah semalam tidur ngemper di stasiun Pasar Turi, kami pun melanjutkan perjalanan pagi-pagi menggunakan angkot menuju Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Perak. Selamat pagi, sekarang kita berada di stasiun Pasar Turi. Dan ini kita mau berangkat ke Pelabuhan Tanjung Perak. Tanjung Perak, tepi laut. Ini kita ikut open tripnya Jakarta Trip ya, Jakarta Trip.id. Nah itu bisa di stalking ya teman-teman. Pokoknya recommended banget. Pokoknya ini baru mulai, doain perjalanan kita lancar. Amin. Oke. Kemana? Ayo. Lombok. Ke Lombok. Oke. Oke, sampai jumpa di Pelabuhan Tanjung Perak. Salah satu nikmat dari sebuah perjalanan adalah berjumpa dengan orang-orang baru dan mendapatkan kawan baru yang mempunyai cerita yang berbeda-beda. Dari situlah kita bertukar cerita dan mendapatkan makna dari sebuah perjalanan. Akhirnya kita sampai di Pelabuhan Tanjung Perak. Dan ini merupakan first time, kali pertama saya di Pelabuhan Tanjung Perak dan naik sebuah kapal. Ya, ini adalah pengalaman baru saya dari perjalanan kali ini. Dan kami menggunakan kapal Pelni, kapal Egon dengan tiket seharga 157.000. Sekarang kita sudah berada di kapal dan kita tidak mendapat tempat di dek bawah, tidak dapat kasur, ngemper lagi guys. Ya, kita
tadi terpisah dengan rombongan Mbak Bella dan kawan-kawan karena kehabisan tiket, jadi harus terbagi menjadi dua. Karena tidak kebagian tempat untuk tidur, kita pun ngemper lagi cuy. Ya gimana lagi, namanya juga keadaan. Toh ini pun akan menjadi sebuah cerita yang unik untuk diceritakan. Mengenaskan. Kopi 5.000. Setelah molor hampir 1 jam dari jam keberangkatan awal yang harusnya pukul 9 pagi, pukul 10 kami baru berangkat dari Pelabuhan Tanjung Perak menuju Pelabuhan Lembar Lombok. Oh iya, kami pun juga mendapatkan jatah makan dalam pelayaran kali ini sebanyak 3 kali, yaitu makan siang, makan malam, juga sarapan. Yah, pertama kali saya pikir saya tidak akan mendapat jatah makan dan kita harus membeli untuk mendapatkan makanan, tapi ternyata alhamdulillah kita mendapatkan jatah makanan, ya walaupun begitulah adanya. Oke, sekarang kita masih dalam pelayaran menuju Pelabuhan Lembar Lombok dan kita disajikan view sunset di tengah samudra. Pada sore hari kami mendapatkan view pemandangan spektakuler dari dek kapal, yaitu sunset di tengah samudra. Pada malam hari kami pun tertidur cukup pulas, namun kepuasan tidur kami ternyata tidak begitu lama karena pada malam hari hujan turun dan banjir melanda. Pagi telah tiba, indahnya mega berkaca pada riak samudra. Dari kejauhan nampak Gunung Agung. Yah, suatu saat kita akan pergi ke sana untuk menuntaskan Indonesia Pusaka. Setelah hampir 24 jam terombang-ambing di lautan, sekitar pukul 9 pagi kapal kami bersandar di Pelabuhan Lembar Lombok dan kami pun berbondong-bondong untuk turun dari kapal. Oh iya, ini adalah kali pertama saya menjejakkan kaki di luar Pulau Jawa. Yah, sungguh pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan. Halo cuy, ini setelah seharian kita berada di kapal, akhirnya kita bersandar di Pelabuhan Lembar Lombok. Dan kita juga sedang menunggu kawan-kawan yang lain dari kapal yang berbeda, mungkin sampai sini sekitar jam 2 siang lah. Kita nunggu sambil santai-santai break di sini. Lalu lanjut ke Sembalun. Mbak Bella, gimana tidurnya di kapal? Alhamdulillah nyenyak ya, nyenyak banget, mantap. Kamu gimana? Serasa naik kapal perang. Beda ya. Maafkan aku tidak bisa menemanimu pada saat kemarin perjalanan. Habis ini kita perjalanan bersama setelah ini, oke? Siap. Oke, akhirnya kita sudah bertemu dengan rombongan yang kemarin terpisah, rombongannya Mbak Bella.
Dan kita sekarang mau OTW ke Sembalun. Dan ada juga yang dijemput ini poin dari Lombok, lalu bareng-bareng ke base camp Sembalun. Sampai jumpa di Sembalun. Kami pun berangkat menuju Bandara Lombok untuk menjemput 2 orang kawan baru kami. Dan inilah kenampakan dari Pulau Seribu Masjid Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sekitar pukul 8 malam sampailah kami di base camp Adi Rinjani. Dan disinilah kami akan beristirahat sebelum mendaki dan trekking esok hari. Dan di sini kita juga bercengkrama bersama kawan-kawan baru, saling bertukar pengalaman. Oh ya, jangan lupa makan sebelum tidur. Memang kakinya gede-gede. Kakinya namanya kaki negro yang gede banget. Emang biarin aja dia pikir. Ya, jadi kita sampai di Sembalun pukul sekitar 8 malam tadi di base camp Adi Rinjani. Dan kita akan bermalam terlebih dahulu di base camp, lalu trekking untuk besok pagi. Semangat ngeteh. Teh. Kalau ngeliat orangnya mah tinggi 2 meter. Selamat pagi dari Sembalun. Sungguh pemandangan indah di Pulau Orang. Beginilah kenampakan Sembalun di pagi hari. Sungguh suasana yang asri berlatarkan Gunung Rinjani yang gagah menantang. Di pagi hari kami mulai bersiap dan sarapan terlebih dahulu. Juga kami mulai berkemas ulang, merapikan keril kami. Juga kita menyiapkan barang-barang yang akan dibawakan oleh Pak Porter. Ya, sekali-kalilah mendaki agak enteng, hahaha. Selamat pagi dari Sembalun. Jadi semalam kita bermalam di base campnya Mas Adi Rinjani. Lalu kita akan melakukan pendakian ke Gunung Rinjani lewat Sembalun, lintas ke Torean. Dan ini bersama Jakarta Trip, nanti bisa kepoin IG-nya di bawah atau di kolom deskripsi. Dan kita juga akan menyelesaikan ekspedisi yang ke-12 Indonesia Pusaka. Semoga sampai puncak dengan selamat. Semangat. Kita pun mulai berangkat menuju ke Balai TNGR untuk mengurus simaksi dan membayar tiket masuk yang sudah diselesaikan oleh admin Jakarta Trip. Dan kami mulai berangkat menuju Gunung Rinjani menggunakan pickup. Dari kejauhan nampak keindahan dari Gunung Rinjani dan bukit-bukit di sekitarnya. Kami pun sungguh menikmati perjalanan menggunakan pickup ini. Akhirnya sampailah kami di batas akhir pemberhentian pickup. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita mulai pendakian Gunung Rinjani. Nah, semua peserta ada 15 orang. Kita semua udah saling kenal, jadi bisa saling tahu teman-temannya masing-masing. Nah, ini kita start dari sini menuju langsung kandang sapi dan ke Pelawangan. Berdoa mulai. Doa selesai.
Setelah briefing dan berdoa sejenak, kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke Gunung Rinjani. Sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, kami mulai menuju ke Rinjani, melewati ladang dan persawahan warga. Oh iya, juga disediakan ojek menuju pos 2 dengan harga sekitar 175.000 per orang. Namun kami memilih untuk jalan kaki. Bukan mengapa ya, tapi gimana kami menghemat pengeluaran. Akhirnya sampailah kami di kandang sapi. Setelah perjalanan tadi naik pick up dan turun menapaki jalan setapak dan aspal, sampailah kita di kandang sapi. Seperti inilah penampakannya dengan padang savana dan view Rinjani. Sayangnya tertutup awan dan estimasi waktu sekitar 30 menit. Masih semangat walaupun panas terik menyerang. Semangat. Menuju pos 1, kami seringkali berpapasan dengan para ojek yang berlalu lalang membawa para pendaki langsung menuju ke pos 2. Ya, kami pun seringkali menepi untuk sekedar berbagi jalan. Kami pun mulai memasuki hutan dan juga melewati padang sabana luas yang begitu terik dan panas ketika siang hari. Di sini pun kami juga bisa menemukan sapi-sapi yang digembala secara liar. Harap berhati-hati dengan ranjaunya ya, hahaha. Kami pun juga melewati jembatan-jembatan sisa dari gempa Lombok beberapa tahun silam. Pada akhirnya setelah beberapa menit sampailah di pos 1. Akhirnya setelah berjalan sekitar 1,5 jam sampailah di pos 1 Pementan. Dan tadi kita keluar masuk hutan sabana dengan trek yang ya cukup menanjak. Juga harap berhati-hati karena banyak ranjau, banyak tai sapi. Pokok hati-hati di sana. Lalu kami mau istirahat terlebih dahulu karena panasnya mengundang dahaga yang membuat kami sering berhenti karena capek dan haus. Ini karena cuacanya agak udah dingin, mau lanjut ke pos 2. Semangat. Setelah beberapa menit beristirahat, kami pun melanjutkan lagi perjalanan menuju ke pos 2. Ya, kita tetap melewati medan berupa sabana yang luas yang sangat terik di siang hari yang mengundang dahaga. Namun beberapa kali awan menaungi perjalanan kami dari panasnya terik mentari. Dari seberang terlihatlah pos 2 dengan shelter-shelter untuk istirahatnya. Dan di sini pemandangan cukup indah. Di sini juga terdapat sumber air untuk mengisi perbekalan air atau sekedar untuk minum untuk melegakan dahaga. Dan di pos 2 ini adalah batas terakhir dari ojek. Kami pun beristirahat sebentar, makan dan sholat sembari menikmati keindahan padang sabana di pos 2 ini. Di sini juga terdapat toilet bagi yang ingin buang hajat. Juga harap berhati-hati karena di sini banyak ditemukan kera atau monyet. Alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai di pos 2 bernama pos Tengengan dengan estimasi waktu sekitar 40 menit dengan trek yang naik turun dengan medan berupa sabana
yang panas, yang menguras tenaga. Dan di sini juga terdapat shelter-shelter, ada warung juga, tapi harap berhati-hati karena di sini banyak ditemukan kera atau monyet yang nakal. Oke, kita akan melanjutkan perjalanan ke pos 3. Semangat. Perjalanan masih terus berlanjut. Kami pun mulai menampaki selangkah demi selangkah menuju ke pos 3. Dan kami pun seringkali beristirahat karena medan mulai cukup menanjak dan panas terik yang mengundang dahaga dan menguras tenaga. Kabut yang mulai turun membuat sedikit teduh perjalanan kami, dan harap berhati-hati saat melewati jalur menuju ke pos 3 karena di sini banyak daerah yang rawan longsor. Di sini pun sudah disediakan pagar pembatas dan juga papan peringatan. Dan pada akhirnya sampailah kami di pos 3. Kami pun beristirahat di sini sejenak karena jalur akan semakin menanjak. Akhirnya kita sudah sampai di pos 3 pada Banom. Dengan estimasi waktu sekitar 1 jam 15 menit dari pos 2 sampai sini teman-teman. Cuacanya gimana? Cerah banget. Dan capek banget ya ini ya. Karena jalurnya nanjak terus. Karena viewnya mantep sih teman-teman. Kalau misalnya kalian mau kesini siapin ekstra tenaga ya, karena di sini super nanjak banget lah intinya. Dan kita akan menuju Pelawangan kurang 2,2 km. Ya capek, tapi gak apa-apa. Semangat. Semangat terus untuk kita, tonton terus videonya. Kami mulai melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Tanjakan penyesalan. Gimana Mbak Bel? Sudah menyesal? Tidak, aku bukan tipe orang yang gampang menyesal sih. Kalau orang yang menyesal denganku, maafkan ya kalau aku ada salah. Akhirnya kami melewati 7 bukit penyesalan yang terkenal berat di Gunung Rinjani. Dan sepanjang perjalanan kami disuguhkan view yang indah, namun juga trek yang sangat melelahkan karena bukitnya bagai tak habis-habis. Akhirnya sampailah kami di pos 4 Cemara Siu. Alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai di pos 4 Cemara Siu dengan estimasi waktu sekitar 1,5 jam melewati bukit penyesalan. Nyesel banget. Oke, jadi treknya itu nanjak terus melewati beberapa bukit, mungkin sekitar 7 bukitan lah. Dan ini sudah mulai gelap. Kita akan melanjutkan perjalanan menuju Pelawangan. Ini treknya. Gila. Dari kejauhan nampaklah puncak Gunung Rinjani. Dan hari yang mulai temaram, kami mulai melanjutkan lagi perjalanan menuju Pelawangan. Dan karena medan sudah mulai gelap dan trek yang terus menanjak, kami mulai memakai dan menyalakan headlamp kami masing-masing. Setelah selang 3 jam berjalan, sampailah kami di Pelawangan Sembalun dengan badan yang sudah lemas dan lapar. Malam-malam bukannya tidur, kita masak mie sama telur. Nah, ini karena kita sampai di campgroundnya sekitar jam 9 malam. Akhirnya kita memutuskan untuk bikin mie dan telur saja ya teman-teman.
inisiatif sendiri karena belum ada makanan. Mengsedih. Iya. Tapi nggak apa-apa lah. Treknya gimana ke sini? Mantap sekali. Hancur. Itu kata Sigit hancur. Kataku sih ya Hancur. remak. Selain bertujuan untuk mengenyangkan perut, makan sebelum tidur bisa membuat tubuh menjadi hangat karena metabolisme terus berjalan. Setelah makan, kami pun tertidur untuk summit esok pagi. Semoga kita semua diberikan kemudahan, keselamatan, dan kesehatan semua sampai ke bawah lagi. Udah. Nah, nanti di depan ada Bang Alam dan Enggak kan? iya Gua ada seberat. ada Bang Black. Sekarang jam 4 kurang. Jadi kita santai aja, jangan terlalu terburu-buru dan jangan terlalu santai juga. Karena kita ngajar ini ya, untuk waktu berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Kita dimulai. Udah selesai. Udah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hey! Summit attack dimulai. Kami mulai summit menuju puncak Rinjani pukul 4 pagi. Jauh di luar rencana yang harusnya pukul 1 dini hari. Karena kami sampainya di Pelawangan pukul 9 pagi, jadi kami membutuhkan waktu banyak untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum summit menuju puncak Rinjani. Medan mulai berganti dengan pasir dan kerikil yang membuat sulit perjalanan kami. Dari kejauhan nampaklah Gunung Barujari dan juga Danau Segara Anak. Dan mentari pun mulai menampakkan dirinya. Dari sini juga kami bisa melihat pesisir Pulau Lombok dan laut nan jauh di sana. Kami melanjutkan perjalanan setitik demi setitik, selangkah demi selangkah, sejengkal demi sejengkal kami lalui. Dan medan masih belum bersahabat. Trek masih terus menanjak dan menguras tenaga. Namun mau bagaimana lagi? Mimpi ada di atas sana yang membuat kami tetap tegar dan tetap kuat untuk melewati trek-trek yang sadis ini. Dari kejauhan kita juga bisa melihat keindahan Danau Segara Anak yang mungkin mengobati sedikit rasa lelah kami. Kayak ada yang suaranya nyaut. Aku ra ditawani, nyatane. Oh iya ta? Mas udah gak kebagi. Ya wis ra usah. Ngambek, jangan ngambek dong. Ora usah. Ngambek. Kalau ngambek habis ini. Mana aneh aku bertamu. Apa? Kalau aku bertamu di rumahnya orang tuh aku enggak dibikinin makanan minuman. Kacang 20.000. Kagak kelihatan. Walau sudah lemas dan lunglai, tekad kami masih belum lemas. Kami mulai memasuki medan terberat dalam summit Rinjani, yaitu letter E Rinjani. Dan kami
mulai menapaki jalurnya sedikit demi sedikit. Sampai-sampai saya menitikkan air mata. Bukan karena berat treknya, karena sebuah rasa haru. Masih tidak percaya saya sampai di sini bersama kawan-kawan yang menemani perjalanan saya untuk menggapai puncak demi puncak dari 30 gunung yang saya akan jelajahi. Akhirnya sampailah kami di puncak Gunung Rinjani. Dari kejauhan nampak Danau Segara Anak yang tertutup awan. Orang-orang mengabadikan momen dengan bersuah foto untuk sebuah perjuangan 6 jam berjalan dengan medan trek yang tanpa ampun. Dan pada akhirnya saya masih belum menyangka bisa menjejakkan kaki di puncak ini. Top 7 summit nomor 3 di Indonesia dan top Lombok. Alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai di puncak Gunung Rinjani. Dan trek menuju dari Pelawangan menuju ke puncak Rinjani sangat kejam dan sadis karena jalur hampir vertikal berupa medan bebatuan, kerikil dan pasir. Ya, pokoknya capek. Ya udah akhirnya kita di sini menikmati view yang indah, view Segara Anak dan lain-lain. Masih tidak menyangka bahwa saya bisa sampai di sini, sebuah tempat impian saya. Terima kasih sudah selalu menonton dan support saya selalu. Oke, habis ini kita akan menyelesaikan misi menyanyikan lagu Indonesia Pusaka bersama di puncak Gunung Rinjani. Oke, kita prepare dulu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Ekspedisi Indonesia Pusaka Gunung Rinjani sukses! Dari 10 orang rekan kami, hanya 10 orang yang sampai di puncak Gunung Rinjani, menandakan bahwa trek Gunung Rinjani bukan sembarangan dan benar-benar berat. Jadi harap persiapkan fisik kalian sebelum mendaki di gunung ini. Ya, setelah menyanyikan lagu Indonesia Pusaka ditemani oleh kawan-kawan baru, kami pun memutuskan untuk kembali turun menuju Pelawangan Sembalun. Dan karena treknya berupa trek pasir, membuat kami mudah untuk turun menuju Pelawangan Sembalun. Sesampainya di Sembalun, kami pun makan untuk mengembalikan tenaga yang terkuras akibat summit dengan trek yang sadis. Rencana awal kami akan turun ke Torean, namun hal itu tidak bisa kami lakukan karena kami turun terlalu sore sampai Pelawangan dan juga ada beberapa kawan yang drop dan sakit, jadi sangat tidak memungkinkan. Ya, tidak mengapa karena kami sudah sampai di puncak Gunung Rinjani, sebuah kepuasan tersendiri, dan kami pasti akan kembali ke sini hanya untuk menikmati keindahan Segara Anak.
Dan selesailah ekspedisi Indonesia Pusaka kali ini. Terima kasih yang sudah selalu support dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan perjalanan belum habis sampai di sini, karena kami akan eksplor Pulau Lombok. Oke, kembali lagi dengan saya Sigit Santoso di channel Sigit Santoso. Dan ini kita kemarin habis turun dari Gunung Rinjani, dan ini wajah masih gosong, masih gurih lah. Dan suara saya juga sedikit habis atau serak gara-gara mungkin kena kabut atau debu dari pasir-pasir. Sekarang kita mau eksplor Pulau Lombok. Kita mau ke Bukit Marise dan Pantai Tanjungan. Jadi kemarin kita berangkat dari basecampnya Bang Abi sekitar pukul 3 pagi. Dan ini kita sedang istirahat untuk sarapan atau minum. Oke, sampai jumpa di Pantai Tanjungan. Akhirnya kita sudah sampai di Bukit Marise dan di sana ada Pantai Tanjungan. Dan ini kita ketinggalan sama teman-teman ya. Sudah pada naik ke bukit. Kita mau lihat view pemandangan di atas bukit cuy. Setelah mendaki beberapa menit, sampailah kami di Bukit Marise. Dari sini kita bisa menikmati indahnya pemandangan laut dan pantai Tanjungan. Setelah sekian lama saya tidak bermain ke pantai, akhirnya sampailah kami di pantai dan saya begitu menikmatinya. Kami pun bermain air, berenang, dan juga berlarian dan bermain pasir, menikmati keindahan dan kejernihan pantai Tanjungan Lombok. Setelah puas bermain air di pantai Tanjungan, kami pun melanjutkan perjalanan ke Mandalika, menuju sirkuit Mandalika, dan juga kami menuju desa wisata Sade. Namun karena kurangnya dokumentasi dari saya, akhirnya perjalanan video sampai di sini. Sampailah di akhir perjalanan saya kali ini. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Salam lestari. Dah.